Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan belajar. Berjumpa lagi kita pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kawan belajar, pada video pembelajaran agama Islam kali ini kita akan membahas tentang salat jamak dan qashar. Tentunya kita sebagai umat Islam dalam hal sholat itu adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Tidak terkecuali walaupun itu kita dalam keadaan sedang sakit ataupun dalam perjalanan. Biasanya jika kita sedang melakukan perjalanan jauh, mungkin itu kita naik pesawat, atau kita naik mobil, atau kita naik kapal laut, yang mana itu perjalanannya sangat jauh dan menyulitkan kita untuk sholat 5 waktu. Nah, kawan belajar, tentunya walaupun kita sedang dalam perjalanan jauh, tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat yang wajib 5 waktu. Tapi di dalam Islam, Allah sudah memberikan rukhsah. Pada saat melakukan perjalanan jauh, ada yang namanya rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu artinya suatu keringanan. Keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita tetap menjalankan sholat 5 waktu. Nah, kawan belajar, bagaimana sih ketika kita sedang dalam perjalanan yang jauh itu agar kita supaya dapat tetap melaksanakan sholat 5 waktu? Oke, dengarkan ya. Dalam sholat jamak dan qashar, ada yang namanya sholat jamak, ada yang namanya sholat qashar. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak yakni menggabungkan dua sholat fardu yang kita kerjakan menjadi satu waktu. Ada beberapa ketentuan sholat yang boleh kita gabung atau yang boleh kita jamak. Dan ada pula ketentuan sholat 5 waktu yang boleh kita qashar. Nah, tadi sudah sholat jamak. Sekarang sholat qashar. Sholat qashar itu adalah meringkas rakaat sholat yang mana rakaatnya yang 4 rakaat kita ringkas menjadi 2 rakaat saja. Tentunya itu meringankan kita yang asalnya 4 rakaat kita kerjakan hanya 2 rakaat saja. Nah, kawan belajar, di dalam pelaksanaan sholat jamak dan qashar itu terbagi 2. Yang pertama, ada yang namanya jamak takdim. Yang kedua, ada yang namanya jamak takhir. Jamak takdim itu adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu. Sedangkan jamak takhir itu adalah sholat yang dikerjakan di akhir waktu. Mengenai sholat yang boleh kita jamak, ada beberapa sholat yakni sholat zuhur dengan sholat asar. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, tentunya sisanya yakni adalah sholat subuh. Nah, sholat subuh itu tidak boleh kita gabung. Dan antara sholat asar maupun sholat maghrib juga tidak boleh kita gabung. Karena itu sudah menjadi ketentuan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, itu untuk kategori sholat jamak. Untuk kategori sholat qashar, nah tentunya kita pasti sudah tahu yang mana sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Nah, berarti sholat qashar itu adalah meringkas sholat yang hanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, jika kita melakukan sholat jamak qashar takdim, maka itu kita akan melakukan sholat zuhur dengan asar kita gabung yang dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Untuk rakaatnya, karena kita melakukan sholat jamak dan qashar, maka tidak hanya menggabung, tetapi kita juga akan meringkas sholat tersebut. Nah, jika zuhur dengan asar, maka zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadinya jumlahnya 4 rakaat. Tadi saya mencontohkan sholat zuhur dengan sholat asar. Sekarang yang jamak takhir, sholat maghrib dengan sholat isya. Karena kita jamak dan qashar sholat maghrib, maka tetap rakaatnya berjumlah 3 rakaat. Karena dia tidak bisa kita ringkas. Kalau sholat isya, karena dia berjumlah 4 rakaat,
hanya 2 rakaat saja. Dan kalau kita melakukan sholat jamak qashar takhir, kita akan melakukan pada waktu isya. Maka kalau jamak takhir qashar, tentunya maghrib dan isya kita gabung, yang kita kerjakan pada saat sholat isya. Kita laksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya hanya 2 rakaat. Nah, kawan belajar, itulah tadi bagaimana pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Tentunya itu menjadi keringanan kita apabila kita sedang perjalanan jauh. Maka tidak ada alasan apabila kita meninggalkan sholat, karena dosa orang yang meninggalkan sholat sangatlah besar. Pada hari kiamat, sholat itu adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah. Maka sebagai umat muslim, kita tentunya harus menjaga jangan sampai kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Nah, kawan belajar, mungkin sampai sini dulu video pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan belajar.